Nah, dari nilai K ini barulah kamu bisa pakai untuk untuk memenuhi tujuan yang pertama gitu ya. Jadi yang tujuan pertama kamu bisa memperoleh nilai konstanta pegas. Oke. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan nilai konstanta pegas, kita akan masuk ke tujuan kedua, yaitu kita akan mengukur nilai periode osilasi. Periode osilasi ini kita bagi menjadi dua bagian. Jadi ada yang disebut dengan periode osilasi alat atau periode diri T0, kemudian ada yang dinamakan periode sistem atau periode bendanya. Ada T0, ada T. Kalau T0 di sini adalah periode diri atau periode osilasi diri alat praktikumnya. Sedangkan T di sini adalah periode dari benda atau sistem benda dengan alat. Nah, untuk periode T0 nanti kamu akan pakai untuk menentukan nilai I0. Apa itu I0? I0 adalah momen inersia diri alat gitu ya. Nah, kenapa sih ada I0? Ya, tentu saja karena alat praktikum yang kita pakai untuk menentukan momen inersia benda-benda, alatnya sendiri tuh punya momen inersia dirinya sendiri. Sehingga kita sebut sebagai momen inersia diri alatnya atau simbolnya I0. Gimana caranya kita dapat memperoleh I0? Ya balik lagi ke formulasi yang di atas gitu. Nah, pakai yang rumus ini, bahwa T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per K dikali I0, dikali I, sehingga I0-nya ya tentu saja kita pakai aja rumus itu, kita otak-atik, jadi K dikali T0 kuadrat dibagi 4pi kuadrat ya, 4pi kuadrat. Oke, nah ini cara untuk mendapatkan nilai I0, bahwa I0 bisa kamu peroleh dengan perkalian K dikali T0 kuadrat per 4pi kuadrat. T0-nya tentu saja sudah kamu peroleh ketika praktikum ini, karena kamu ngukur T0 dulu ya. Nah, setelah memperoleh nilai momen inersia diri alatnya, barulah kita menentukan momen inersia benda-benda yang akan kita uji. Nah, tentu saja rumusnya juga sama seperti ini, hanya ada catatan di sini bahwa ketika praktikum nanti benda tersebut atau benda yang mau kita uji berapa momen inersianya dipasangkan ke sistem atau ke alat praktikum momen inersia. Karena alat praktikumnya sendiri punya momen inersia, sehingga nanti perhitungan untuk momen inersia benda yang kita uji menjadi seperti ini. Kalian perhatikan di sini bahwa T di sini atau periode di sini adalah periode sistem benda dengan alat praktikum. Jadi ini Ibu tambahkan di sini T sistem. Di mana sistem di situ maksudnya adalah benda dan plus alat gitu ya. Nah, T sistem ini kalau kita masukkan ke rumus yang di atas ini atau rumus yang di sini, maka formulanya menjadi seperti ini. T sistem kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per K dikali I0 ditambah I benda. Nah, di sini ada tambahan I0. Kenapa? Karena si benda yang mau kita uji tersebut dipasang pada alat momen inersia, dan alat momen inersianya punya momen inersia diri, sehingga nanti pada perhitungan momen inersia bendanya sendiri tanpa momen inersia diri alat gitu ya, menjadi seperti ini. Kita otak-atik rumus di atas ini, hasilnya adalah seperti ini, bahwa I bendanya itu secara teori praktikum, I benda itu akan sama dengan T sistem kuadrat per T0 kuadrat min 1 dikali I0. Nah, seperti ini momen inersia benda perhitungannya secara praktikum. Oke, silakan kalian camkan baik-baik bahwa untuk menentukan momen inersia benda yang mau kita uji secara praktikum rumusnya jadi seperti ini. Bahwa di situ ada periode osilasi sistem benda dengan alat, lalu ada periode osilasi diri alatnya, dikurangin 1, ini dikuadratin dulu, terus dikurangi 1, dikali dengan momen inersia diri
alatnya gitu ya. Nah, inilah momen inersia benda secara praktikum. Mau benda apapun rumusnya tetap ini gitu ya. Oke, nah setelah kamu memperoleh nilai I benda secara praktikum ini, nah formulasi ini juga bisa kamu pakai untuk menentukan momen inersia ketika kamu akan melakukan uji dalil sumbu sejajar. Nah, nanti di sini kan ini kalau rumus ini kan secara teori nih. Kalau nanti secara praktikum, ya rumusnya sama. Pakai I benda sama dengan T sistem kuadrat per T0 kuadrat min 1 kali I0. Jadi rumusnya tetap sama pakai rumus yang ini. Jadi mau yang secara pas lagi uji dalil sumbu sejajar atau menghitung momen inersia secara praktikum benda-benda, nah tetap pakai yang ini gitu ya. Nah, lalu akhirnya setelah kamu memperoleh nilai nilai I benda secara teori dan praktikum. Jadi nanti kamu punya I teori dan punya I benda secara praktikum. Nah, nanti akhirnya kamu harus membandingkan atau cari kesalahan relatif. Seberapa dekat atau seberapa sama sih antara teori dan praktikum gitu ya. Nah, caranya kamu cari KSR-nya di sini. Apa itu KSR? KSR adalah kesalahan relatif. Cara menghitungnya adalah dengan cara seperti ini. Kita mutlakkan antara selisih teori, I teori, dikurangin dengan momen inersia secara praktikum, dibagi momen inersia benda secara teori, ya, dikali 100%. Nah, sehingga nanti nilai KSR-nya ini dalam persentase. Jadi seberapa dekat atau seberapa jauh nilai antara teori dan praktikum gitu ya. Oke, jadi seperti itu teori dasar dari praktikum momen inersia. Sebetulnya ini mudah, tapi kalian betul-betul harus paham teorinya supaya kalian nanti tidak bingung ketika mengolah data praktikumnya. Jadi Ibu ulangi ya, praktikum ini cuma memakai satu formula ini yang bisa kamu ubah menjadi seperti ini. Seperti ini. Nah, lalu nanti kamu akan melakukan 3 tujuan. Tujuan pertama, kamu cari nilai atau ukur sudut simpangan untuk memperoleh nilai K atau konstanta pegas. Dari konstanta pegas ini, kemudian kita siapkan untuk mengolah formula ini. Selanjutnya yang kedua, tujuan keduanya adalah ukur periode osilasi. Ada 2, hati-hati, ada periode diri alat praktikum. Kemudian ada periode sistem. Dari periode diri alat, kamu akan memperoleh nilai momen inersia diri alat praktikum pakai formula ini. Jadi K dikali T0 kuadrat per 4 Pi kuadrat. Nilai Pi-nya tentu saja mudah ya, 3,14. Nah, kemudian periode sistem itu adalah benda plus alat. Jadi bendanya sudah dipasangi di alatnya. Kemudian dari periode sistem ini kamu cari momen inersia benda secara praktikum. Dari momen inersia benda secara praktikum, kemudian kamu cari nilai KSR-nya atau kesalahan relatif dengan membandingkan antara selisih momen inersia benda secara teori dikurangi dengan momen inersia benda secara praktikum dibagi dengan momen inersia benda secara teori dikali 100%. Oke? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut atau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan ketika awal praktikum dimulai. Sampai sini penjelasan teori dasar praktikum momen inersia. Sampai jumpa di praktikum momen inersia di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.